Yuk. Shalom Bapak Ibu teman-teman semua yang ada di tempat ini maupun yang di rumah. Apa kabarnya hari ini? Amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu teman-teman semua yang ada di tempat ini maupun di rumah. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Sungguh luar biasa karena Tuhan Yesus yang besar yang selalu menyertai kita. Amin. Yuk, sepatutnya selayaknya kita mau bersyukur pada Tuhan. Saya undang bangkit berdiri Bapak Ibu teman-teman semua yang ada di tempat ini maupun yang di rumah. Mari kita mau naikkan syukur sebentar, kita mau menyembah Tuhan Yesus Allah yang besar bagi hidup kita. Mari sama-sama katakan, ku naikkan syukur bagimu Tuhan. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Sekali ku naikkan, sekali lagi ku naikkan syukur. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Sama-sama katakan segala puji syukur bagimu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah nama-Mu. Segala puji syukur, segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah nama-Mu. Sekali lagi segala puji syukur, segala puji. Mari naikkan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagimu Yesus, hanya bagimu. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, terpujilah, terpujilah nama. Sekali lagi katakan, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesus. Terima kasih Tuhan, inilah rasa syukur kami padamu Tuhan. Kami sembah, kami muliakan Engkau Tuhan di tempat ini. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari sama-sama katakan, segala puji syukur bagimu Tuhan. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan Engkau Tuhan. Nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah nama. Sekali lagi segala puji syukur, segala puji syukur bagimu. Haleluya.
selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Terpujilah nama, terpujilah namamu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah rasa syukur kami telah menyembah masuk dalam hadirat-Mu. Kami siap bersuka cita bersama Roh Kudus-Mu di tempat ini dan di rumah kami masing-masing. Yang siap bersuka cita sama-sama katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu teman-teman semua masih semangat? Yuk kita mau angkat satu pujian ini, yuk kita mau bersuka cita. Segala puji syukur. Haleluya. Sama-sama katakan segala puji syukur bagi Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab kau yang layak, sebab kau yang layak dipuja. Haleluya. Kami mau bersorak, tinggikan namamu, tinggikan namamu. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi segala puji syukur. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab kau yang layak, sebab kau yang layak dipuja. Haleluya. Kami mau bersorak, kami mau bersorak. Tinggikan namamu, tinggikan namamu. Haleluya. Mari sama-sama katakan soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Oh, soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Sekali lagi segala puji syukur bagimu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab kau yang layak dipuja, kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu Yesus. Kami mau bersorak, tinggikan nama Yesus, tinggikan namamu. Haleluya. Katakan soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Oh, soraklah haleluya. 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 Oh, soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Soraklah haleluya. Oh, soraklah haleluya. 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 Oh, haleluya. Haleluya. Masih semangat sukacita Bapak Ibu teman-teman semua. Amin. Karena waktunya terbatas, saya persilakan duduk yang ada di tempat ini maupun yang di rumah. Yuk.
Sebentar kita akan memberikan persembahan, mari kita persiapkan yang terbaik untuk Tuhan. Ya. Untuk doa persembahan saya undang pada hambanya, Ibu Masolina. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami sudah bersorak-sorai memuji meninggikan nama-Mu Bapak. Sebentar kami Bapak mau memberikan yang terbaik. Mari Engkau urapi tangan-tangan kami yang dapat memberi maupun tak dapat memberi pada saat ini. Terima kasih Bapak, terpuji nama-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Sambil kantong persembahan berjalan, mari Bapak Ibu kita angkat satu pujian. Aku diberkati sepanjang hidupku diberkati. Katakan, aku diberkati sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati, aku diberkati, aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati, aku diberkati, aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati, aku diberkati. Sekali lagi, aku diberkati. Haleluya. Terima kasih, kita percaya semua kita diberkati karena Tuhan Yesus selalu memberkati kita. Amin. Amin. Yuk, sebelum kita mau merenungkan sebagian daripada firman Tuhan, saya persilakan bagi Bapak Ibu yang di tempat ini mau bersaksi sebentar. Ada yang mau bersaksi? Haleluya. Shalom. Shalom. Kami bersyukur atas kebaikan Tuhan di minggu-minggu ini. Tuhan baik, sangat baik, teramat baik. Iya. Kami mau bersaksi dalam kehidupan kami. Sudah berapa tahun yang lalu anak kami sudah lulus dari SMA. Tuhan mengerti kami tidak punya biaya untuk melanjutkan ke atas ya, maksudnya jenjang kuliah. Kami percaya, tapi kami punya iman anak saya pasti bisa kuliah. Amin. Berapa bulan kemudian habis lulus, saya yakin anak saya bisa kuliah. Tiba-tiba anak saya langsung kerja. Akhirnya mereka berdulu-dulu lah untuk mengumpulkan uang untuk bisa kuliah. Akhirnya ternyata yang nomor 2 Erik, dia bisa kuliah tapi nggak langsung, tapi jenjang untuk berapa bulan kemudian dia baru bisa kuliah. Yang kedua harapan tipis karena dia kerjanya berhenti masuk karena belum menetap. Jadi dia untuk mengumpulkan uang itu sulit untuk bayar kuliah. Tapi Tuhan mengerti hatinya mereka berdua ini. Ada kerinduan saya seorang orang tua ya untuk mengkuliahkan mereka, tapi karena keadaan saya bilang imanin aja kalau mau kuliah. Berdoalah. Amin. Tapi berapa lama kemudian, sudah 2 tahun kemudian belum bisa kuliah juga. Akhirnya saya bilang, tapi saya percaya anak ini setia di dalam pelayanannya. Pelayanan dia setia, dia kerja, dia setia, walaupun seperti ada yang kami tidak inginkan. Tapi dia pelayanan, tetap dia maju. Kata Bu Gembala bilang, kalau orang yang melayani tidak akan sia-sia. Amin. Itulah yang saya imanin, kata-kata Gembala saya. Saya percaya nggak mungkin Tuhan kasih jalan. Ada beberapa hari kemudian, beberapa bulan kemudian, anak saya tiba-tiba ada yang mau kuliahin. Amen. Tapi saya tidak yakin juga karena walaupun berkat itu bukan dari anak Tuhan, tapi saya percaya itu dari Tuhan semuanya. Amin. Tapi saya imanin
Setiap hari saya berdoain mereka. Doa setiap hari saya doain mereka berdua. Anak-anak saya bertiga sama Tius. Hari kemudian, setiap hari mereka minta doa setiap mau pergi kerja. Dia minta doa. Saya topangin tangan. Amen. Saya ingat, saya lihat perilaku gembala kita kalau pergi, anak-anaknya pergi itu pasti dia topang tangan. Tapi itu mereka karena anak kami yang melakukan mau, ya udah saya bilang mama nggak mau doain Koko. Ya udah karena mereka malu kali ya, saya topang tangan setiap hari. Sejak dia pergi kerja, lulus dari sekolah dia kerja, saya topang tangan. Saya lihat sehari-harinya gembala kita seperti itu. Tapi saya Amen. percaya Tuhan akan genapi perjalanan saya sehari-hari. Setiap hari saya doain, setiap hari topang tangan. Amen. Saya lupa, tapi memang anak itu yang memang ada keinginan mau didoain. Dia sampai turun lagi dari motor, dia bilang mama nggak doain Koko, lupa minta doain. Oh ya udah, saya pikir memang lupa karena saya pikir dia sengaja karena dia lupa. Jadi dia turun lagi dari motor, saya bilang ada nilai positifnya dari anak-anak saya ini buat saya. Jadi tiba-tiba ada orang baik datang memberitakan anak saya mau kuliah apa enggak. Akhirnya saya bilang mau, benar nih ini memang ada program seperti ini buat anak saya. Amin. Betul katanya, betul memang ada kata dia. Tapi mau enggak anaknya kuliah? Saya tanya mau kata dia. Kata dia mau. Yes. Ya udah, kalau mau dipersiapin persyaratannya seperti ini. Akhirnya saya bilang, ya udah oke. Tapi saya juga belum yakin juga ya. Belum yakin karena benar apa enggak ya berkat ini buat anak saya. Tapi saya percaya dia setia sama Tuhan melayani. Kami juga sekeluarga melayani. Saya percaya Tuhan akan menggenapi janjinya. Amin. Tiba-tiba ada berapa hari yang lalu, banyaklah dia bikin inilah, persyaratannya. Akhirnya tiba-tiba kemarin dia dites, akhirnya dia bilang mama harapan tipis katanya, karena banyak saingan. Saya bilang, ya nggak apa-apa lah, kan udah mencoba kan nggak salahnya. Saya bilang, apa salahnya kalau dicoba? Ya, tapi dia yakin dia mau kuliah. Banyak pekerjaan dia yang ditawarin, tapi dia ragu-ragu karena dia mau kuliah. Karena dia pikir kalau kerja kan jam 5 pulang mungkin nggak bisa kuliah. Tapi saya bilang, tapi sekarang dia ngojek ya. Sementara ini dia ngojek. Saya bilang ya udah nggak apa-apa. Memang Tuhan tidak izinkan dia kerja di situ. Ya udah dia berlanjut, dia ada ngojek terus. Akhirnya ada berapa lama dia tes. Berapa hari yang lalu dia tes. Akhirnya tiba-tiba dia bilang harapan tipis. Ya udah, saya tetap doain dia. Saya topang tangan, menjadi anak yang baik, sukses, takut Tuhan. Amin. Akhirnya Tuhan dengar kata-kata anak saya, doa-doa saya juga, doa-doa gembala kita juga, Amin. bahwa anak saya itu bisa kuliah. Akhirnya ada berapa hari yang lalu, dia lari-lari, jam 9 pagi, ada saksinya kok jemaat kita. Akhirnya dia bilang, Mama, Koko diterima, dia nangis. Amin. Kenapa Amin. Koko nangis? Saya bilang gitu. Dia terharu karena keinginannya tercapai untuk kuliah. Dia mau keluarganya naik, nggak mau turun. Akhirnya dia sedih, dia nangis karena kegembiraannya. Tiba-tiba saya juga ikut menangis. Teman saya juga ikut menangis dia.
terharu karena anak ini memang benar-benar mau kuliah karena nggak ada keadaan, karena ekonomi nggak ada. Yes. Tuhan Amen. benar-benar dengar doa-doa keluarga saya. Akhirnya saya bilang ini berkat benar-benar tulus dari Tuhan. Amin. Sedikit pun tanpa ada biaya, malah dikasih uang untuk biaya jajan, ongkos Puji sehari-hari. Tuhan. Inilah kemurahan Tuhan dari keluarga, untuk keluarga saya dari Tuhan. Benar-benar ini berkat ini tidak terduga ya, tidak terduga. Sampai lulus S1 dia gratis semuanya. Amin. Puji Tuhan. Ya memang inilah kerinduan saya, memang saya percaya orang yang melayani tidak akan sia-sia. Walaupun banyak tantangan di keluarga saya, tapi saya percaya Tuhan itu baik, sungguh baik. Amin. Terima kasih Bu Gembala dan Pak Gembala sudah mendoakan kami setiap hari. Tidak habis-habisnya mereka mendoakan kami. Inilah, saya percaya anak saya bisa kuliah semua. Amin. Walaupun Erik berapa hari ini tersendat, tapi dia udah berlanjut kok untuk kuliah kembali. Jadi memang saya ingin anak-anak kami lebih dari saya sekolahnya, biar mereka bisa hidup baik di dalam keluarga mereka nanti yang akan datang. Amin. Hanya itulah yang kami bisa untuk anak-anak kami. Doa yang bisa kami panjatkan kepada mereka. Kami tidak punya apa-apa, hanya kami punya Tuhan yang baik, sungguh baik, teramat baik. Terima Amin. kasih. Amin. Haleluya. Ya, kesaksian yang begitu dahsyat. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus kita. Haleluya. Ya Bapak Ibu teman-teman semua, memang di tempat ini Bapak Ibu Gembala, semua jemaat, kita semua tidak ada apa-apanya, kita semua bukan orang hebat. Tapi karena Tuhan yang besar, yang dahsyat di tempat ini hadir, maka kita semua jadi hebat. Amin. Amin. Bukan kita yang hebat, tapi Tuhanlah yang hebat. Amin Bapak Ibu Yes. teman-teman semua. Amin. Semua karena kemurahan dan kebaikan Tuhan bagi setiap kita. Yuk kita Amin. mau naikkan, sebelum firman ini kita dengarkan dan renungan, kita mau angkat satu pujian ini. Oleh karena kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, kita boleh ada di tempat ini. Mari Bapak Ibu saya undang makin berdiri. Karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhan, janjimu terjadi baik. Sekali lagi, oleh karena kemurahan-Mu Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan ku ada. Terima kasih Tuhan sampai hari ini. Oleh karena kebaikan-Mu Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhan, janjimu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Mari kita angkat pujian ini dari awal Bapak Ibu teman-teman semua. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janjimu terjadi bagiku. Sembah, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagi
sembah, ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Mari kita berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Bapak, kami mengucap syukur pada hari ini. Yesus. Terima kasih untuk setiap hal yang begitu indah pada hari ini. Terima kasih untuk setiap hal dari Senin sampai hari ini kami merasakan terus sukacita-Mu Tuhan. Pada hari ini kami telah memuji dan menyembah nama-Mu. Saat ini kami mau mengisi setiap iman kami, setiap pikiran kami, setiap jiwa kami, setiap roh kami dengan setiap perkataan-perkataan firman-Mu. Biarlah Engkau pakai bibir mulut hamba-Mu ini Tuhan. Biarlah Engkau pakai menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Engkau pakai dengan luar biasa. Bahkan apapun yang ingin Kau katakan kepada anak-anak-Mu yang ada di rumah maupun di tempat ini Tuhan. Biarlah Engkau perkatakan di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Sama-sama yang siap mendengarkan firman Tuhan kita katakan. Amin. Shalom Bapak Ibu. Halo. Puji Tuhan. Saya yakin dan percaya semua sama-sama mengalami lawatan Tuhan pada hari ini. Amin. Amin. Iya, hari ini sama-sama yang sudah ada wartanya, mari kita buka karena kita akan melewat dari warta itu kita akan membahas setiap firman Tuhan pada hari ini. Bapak Ibu, Kersel Hosana, Kersel Haleluya yang ada di rumah, mohon juga buka wartanya supaya kita sama-sama menggali setiap firman Tuhan. Yeah. Oke, supaya jangan hanya menonton, bukan hanya mengikuti, tetapi kita sama-sama dibangun oleh firman Tuhan. Amin. Amin. Kita buka dulu di Roma 12 ayat 9 sampai 21. Kita baca secara bergantian yang ada di rumah. Buka Alkitabmu di Roma 12 ayat 9 sampai yang ke-21. Saya ayat yang ganjil, Bapak Ibu yang ada di rumah maupun di tempat ini baca ayat yang genap ya. Saya 9, Bapak Ibu 10 dan seterusnya sampai 21. Firman Tuhan berkata, nasihat untuk hidup dalam kasih. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Ayat 10. Masih sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Ayat 11, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Ayat 13, bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Ayat 14. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Ayat 15, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Ayat 16. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu dirimu pada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Ayat 17, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Ayat 18. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung kepadamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Ayat 19, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis pembalasan itu adalah hakku, akulah yang menuntut pembalasan, firman Tuhan. Ayat 20. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpuk bara api di atas kepalanya. Ayat 21 sama-sama 1, 2, 3. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Amin. 1, 2, 3. Sekali lagi. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Amin. Sama-sama katakan kanan kiri, jangan kalahkan kejahatan dengan kejahatan. Jangan kalahkan terhadap kejahatan. Firman Tuhan berkata, janganlah kita mengalahkan setiap kejahatan dengan
kejahatan. Tetapi kalahkanlah setiap kejahatan dengan Kebaikan. Amin. Berarti kalau ada yang menyakiti kita, kita harus Baik hati. baik hati. Jangan balas juga dengan kejahatan. Coba kita baca dulu Roma 12 ayat yang 11 seperti di warta. 1, 2, 3. Tanda Janganlah seorang hendak- dewasa rohani. Janganlah hendak kerajaan Roma 12 ayat 11 yang ada di warta ya Bapak Ibu. Janganlah hendaknya kerajaan. Ya, janganlah hendaknya kerajaan yang kendor sampai layanilah Tuhan. 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kerajianmu kendor, kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Berikan Amin. sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Amin. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Tuhan. Tanda-tanda kedewasaan rohani. Peringko pada hari ini Bapak Ibu, saya mau kasih tahu dulu apa itu sebetulnya Kersel ya. Kalau Kersel itu adalah bisa disebut sebagai komunitas paling terkecil di dalam suatu gereja. Ya, komunitas paling terkecil, makanya bisa ada Kersel Hosana, ada Kersel puji syukur, ada Kersel haleluya. Komunitas terkecil dipecah-pecah. Artinya bukan berarti memecah-mecahkan jemaat, tidak, tetapi Kersel itu sebetulnya adalah tempat di mana kita sama-sama bertumbuh dewasa, bertumbuh mengalami dan mengenal akan Tuhan lebih dalam. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena disinilah kita mengenal satu sama lain. Iya. Ya kan, saya sering lihat juga banyak jemaat-jemaat Tuhan yang setelah pulang gereja, pulang tidak ada mengobrol, tidak ada sapa menyapa. Tetapi di tempat inilah Kersel namanya saling membangun. Membangun. Dan artinya di mana saling membangun ada gesekan. Iya. Dan paling besar gesekan itu terjadi bukan saat ibadah. Bukan saat ibadah umum di hari Minggu, tetapi di tempat Kersel itu sendiri. Karena apa? Firman Tuhan mengatakan besi menajamkan besi dan manusia menajamkan manusia. Bapak Ibu, kalau mesin satu berputar dan mesin satu lagi berputar berlawanan arah, jika dia tidak bersentuhan itu akan bentrok atau tidak? Jika dia tidak bersentuhan. Tidak, karena tidak bersentuhan. Tetapi ketika dia bersentuhan akan bentrok. Artinya ketika dekat akan bentrok. Nah, kenapa firman Tuhan mengatakan di sini tanda-tanda kedewasaan rohani? Karena apa? Kita gereja-gereja Tuhan, diri kita sendiri harus menjadi dan memiliki kedewasaan dalam rohani. Jadi tidak hanya sekedar mengikuti ibadah, tidak hanya sekedar memuji nama Tuhan, tetapi kerohanian kita harus bisa dewasa. Iya. Seperti firman Tuhan tadi mengatakan jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Namun karena dewasa rohani kita masih dewasa yang abal-abal, masih Senin Kemis, ya kan masih Selasa Rabu. Artinya masih anggot-anggotan, maka apa? Ketika ada gesekan satu sama lain, bukannya saling menajamkan tetapi saling menghancurkan. Nah, ada dua gesekan ya. Yang pertama adalah saling menajamkan, tetapi yang kedua adalah saling menghancurkan. Makanya di sini Pak Gem mencatat di warta dikatakan tanda seorang dewasa rohani adalah apabila hidupnya benar-benar berubah dan makin sungguh-sungguh dalam Tuhan. Yang artinya kita harus bukan hanya rajin beribadah, tetapi kita juga harus rajin mencari Tuhan. Amin. Beribadah bukan hanya di gereja, beribadah bukan hanya di tempat ruang doa yang ada di gereja, tetapi beribadah adalah keseharian kita. Amin. Makanya 1 Timotius 4 ayat 8 dikatakan ibadah itu berguna dalam segala hal karena apa? Mengandung janji. Baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang Akan akan datang. datang. Sama-sama katakan dengan saya, biarlah roh kita Biarlah roh kita terus menyala-nyala terus menyala-nyala bagi Tuhan kita. bagi Bagi Tuhan Tuhan kita. kita. Amin. Amin. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Amin. Kedewasaan rohani bukan dapat dicapai karena kita punya karunia, tetapi melainkan buah dari kehidupan. Kehidupan. Kedewasaan rohani kita bukanlah hal-hal yang saya dewasa rohani karena saya sudah melayani Tuhan.
Ya. Saya sudah menyampaikan firman Tuhan. Saya sudah WL, saya sudah pemain musik, saya sudah tamborin, saya sudah LCD, saya sudah menyambut jemaat, saya sudah berdoa membawa persembahan. Bukan itu yang dinilai kedewasaan rohani. Tetapi kedewasaan rohani adalah buah dari Pelayanan. kehidupan. Kehidupan kita. Katakan kanan kiri, buahmu apa? Buahmu apa? Ayo. Yang harus kita lakukan adalah kian rajin. Semakin hari kita harus rajin berdoa dan melayani Tuhan. Amin. Orang Kristen dewasa senantiasa penuh kesungguhan melakukan kehendak Tuhan. Amin. Katakan kanan kiri, kalau kamu orang Kristen. Kalau kamu orang Kristen, Kalau kamu Kristen dewasa. kamu Kristen dewasa, Pasti mau melakukan kehendak pasti Tuhan. mau melakukan kehendak Tuhan. Amin. Amin. Terkadang kita diizinkan mengalami yang namanya melewati masa-masa sukar. Betul? Ya. Pernah mengalami masa-masa sukar Bapak Ibu? Sering. Sering ya kan, bukan pernah lagi tetapi Sering. sering. Penderitaan pernah? Pernah. Dan dalam tekanan pernah? Pernah. Supaya apa? Kita benar-benar merasakan dan mengalami Dewasa. kasih Tuhan Tuhan. yang nyata. Amin. Janji. Bapak Ibu, kita nggak bisa berharap Tuhan tolonglah saya satu hari ini nggak ketemu orang yang ngeselin. Tuhan tolonglah satu hari ini jangan temukan saya untuk orang-orang yang membenci saya. Tuhan tolonglah hari ini saya hidupnya damai sejahtera. Gak Gak bisa. Karena apa? Saya mau katakan orang-orang Kristen, orang-orang pilihan Tuhan itu sudah diciptakan berbeda dari orang-orang yang lainnya. Amin. Percaya? Yes. Amin. 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 Orang-orang Kristen sudah diciptakan berbeda. Sehingga apa? Firman Tuhan mengatakan kasihilah Musuhmu. musuh. Bagaimana caranya kita mengasihi musuh kita? Bagaimana caranya kita membenci orang-orang dunia kalau kita sama seperti orang dunia? Mengerti maksud saya? Amin. Bagaimana caranya kita dibenci oleh orang dunia tetapi kita masih ada dalam dunia? Justru mereka suka kita ada di dunia. Tetapi mereka nggak suka kalau kita ada di mana? Di kerajaan sorga. Sehingga apa? Mereka membenci kita dan disitulah kita belajar untuk mengasihi. Katakan kanan kiri, ayo kita belajar mengasihi. Amin. Ayo belajar mengasihi. Amin. 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 Allah memakai Bapak Ibu, Allah memakai setiap manusia. Allah memakai setiap tim kersel puji syukur. Allah memakai setiap orang-orang yang ada di dalam ini untuk apa? Terkadang untuk membuat kita semakin dewasa. Bukan semakin menurun. Aduh jangan lagi cerita sama Pak Gembala. Aduh saya malas kersel Pak. Karena si ini dan si ini. Aduh saya malas Pak kersel Pak. Aduh itu lagi masalahnya Pak. Aduh males Pak. Karena apa? Karena kita tidak melihat rencana Tuhan yang besar. Amin. Terkadang Tuhan memakai orang yang mungkin dekat dengan kita untuk membentuk kita. Ya. Terkadang Tuhan memakai istri kita untuk membentuk kita menjadi suami yang hebat. Terkadang suami kita dipakai Tuhan untuk membuat apa? Istri-istri menjadi hebat. Begitu juga anak-anak. Terkadang orang tua ini dibuat anaknya buatnya bandel anaknya. Dibuat ini supaya apa? Kita menjadi orang tua yang hebat. Yang kuat, yang hebat, yang bijaksana. Bukan berarti ketika anak kita melenceng, kita ikut-ikutan melenceng. Iya. Bukan berarti anak-anak kita susah dibilangin, kita juga ikut-ikutan susah dibilangin. Iya. Dan kenapa Tuhan buat orang tua kita mungkin membuat kita seperti anak-anak yang tidak dihargai oleh orang tua supaya kita menjadi anak-anak yang hebat. Amin. Terkadang Tuhan sendiri membuat orang di sekeliling kita, saudara kita menipu kita, saudara kita menghina kita, teman baik kita menjatuhkan kita untuk apa? Membuat kita semakin hebat. Katakan kanan kiri, kamu mau Tuhan buat jadi hebat. Kamu mau Tuhan menjadi hebat. Amin. Kuat. Sehingga apa? Kita nggak boleh lagi berharap Tuhan biarlah keliling saya ini orang-orang baik, nggak bisa. Kapan kita menjadi orang yang luar biasa kalau sekeliling kita adalah orang-orang yang sama aja yang mengasihi kita, tidak ada yang membenci kita. Ya kan? Sehingga apa? Ketika sekeliling kita
hanya itu aja kita merasa nyaman. Ketika kita merasa nyaman dan disitulah iblis masuk. Ya, Iya. betul? Tuh. Setuju? Setuju. Nah, seorang Kristen yang dewasa pasti memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan. Amin. Kita akan disebut mengenal Tuhan ketika kita tahu di mana di mana posisi Tuhan yang kita taruh. Apakah di samping kita? Apakah di bawah kita? Apakah kita suruh Tuhan buntutin aja saya mau berjalan sendiri, Tuhan ikutin aja. Apa Tuhan menjadi center kita di depan? Untuk menerangi setiap jalan kita. Untuk membimbing kita ke dalam jalan yang benar. Di sini adalah tanda di mana bahwa kita pasti memiliki kedewasaan rohani. Katakan amin. Amin. Adapun tanda bahwa seseorang bisa dikatakan Kristen yang dewasa adalah yang pertama adalah fokus kepada Tuhan. sama-sama kita baca dari orang Kristen sampai yang syukur ya. 1, 2, 3. Orang Kristen yang dewasa rohani pasti tidak akan terpengaruh oleh keadaan. Senantiasa mengandalkan Tuhan dan memiliki penyerahan penuh kepadanya. Sehingga di segala keadaan masih tetap bisa mengucap syukur. Katakan amin. Amin. Katakan amin. Amin. Orang Kristen yang dewasa rohani pasti tidak akan terpengaruh oleh setiap keadaan. Jadi Bapak Ibu kalau ada mungkin tim Kersel yang datang ke Bapak Ibu curhat bla 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 bla. Karena bla 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 bla. Bilang kamu orang dewasa rohani atau bukan? Karena apa? Firman Tuhan mengatakan orang-orang Kristen yang dewasa rohani tidak fokus kepada masalah. Tidak fokus kepada keadaan. Tetapi fokus kepada siapa? Kepada Tuhan. Seringkali kita jarang fokus terhadap Tuhan, tetapi kita lebih fokus kepada dunia. Iya. Kemewahan, kekayaan, kesuksesan, kejayaan, uang yang banyak, uang yang berlimpah. Sehingga apa? Seringkali kita melupakan Tuhan. Di Ibrani ayat yang ke-12, ayat yang ke-6 sampai yang ke-8, firman Tuhan mengatakan karena Tuhan mengajar orang yang dikasihinya. Dan ia apa? Menyesah orang yang diakuinya sebagai apa? Anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti apa? Anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya. Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Katakan kanan kiri, kamu anak gampang atau anak yang tidak gampang? Tidak gampang. Ayo. Firman Tuhan mengatakan di mana seorang anak yang tidak dihajar oleh Ayahnya artinya mengikut Tuhan bukan hanya yang enak-enak saja. Enak-enak saja. Ada salib yang mesti kita pikul Bapak Ibu. Ada salib yang mesti kita taruh di pundak kita berjalan bersama Tuhan. Iya. Karena apa? Karena itulah anak-anak Tuhan yang sesungguhnya. Amen. Jangan hanya, karena udah sukses kita menyaksikan kesuksesan kita. Terus ketika kita kesusahan, kita mencari orang lain, kita nggak mau mengikut Tuhan, jangan. Tetapi adanya berkat atau tidak adanya berkat, tetap fokus kepada Tuhan. Karena apa? Karena saya mau katakan Tuhan tidak pernah menghajar anaknya sampai tergeletak. Dia menghajar kita sebagai tanda kasih dia terhadap kita. Jadi tetap fokus kepada Tuhan. Katakan kanan kiri, kalau kamu dihajar Tuhan. Kalau kamu dihajar Tuhan, berarti kamu anaknya Tuhan. berarti kamu anaknya Tuhan. Iya kan? Amin. Kalau kamu gak dihajar Tuhan, Kamu tidak dihajar Tuhan. berarti kamu anak gampangan. Berarti kamu anak Kamu anak gampang. Sama-sama katakan amin. Amin. Yang kedua, hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Dalam Ibrani 5 ayat 14 firman Tuhan berkata, makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa. Yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk apa? Membedakan yang baik dari yang jahat. Bapak Ibu, ketika anak kecil berdoa kepada Tuhan,
ketika anak kecil minta sama bapaknya, dia bebas untuk meminta apa aja. Iya. Betul? Adik saya waktu masih kecil, sampai sekarang dia masih bilang, nanti Pak aku akan beli ini. Aku akan beli ini untuk mama, untuk bapak. Alphard. Aku akan beli Alphard untuk mama bapak. Tenang aja mama bapak. Beli rumah. Bebas, karena apa? Karena dia masih belum tahu apa-apa. Kalau dia bilang, Pak beliin aku sepatu dong. Dibeliin mungkin, karena dia masih kecil. Coba kalau dia udah dewasa, udah bekerja, dia masih minta sama bapaknya, bapaknya pasti bilang apa? Ah, kan ada uangmu, belilah. Betul? Betul. Artinya apa? Apapun yang kita katakan dengan Tuhan, Tuhan akan terima apa adanya. Amen. Amin. Amin. Betul? Betul. Tetapi jangan sampai kita mendesak Tuhan untuk menjawab setiap doa kita. Karena apa? Orang-orang dewasa tahu mana yang baik, mana yang jahat. Dan Tuhan juga tahu apa yang baik buat kita dan apa yang jahat untuk kita. Amin. Sehingga apa? Dia seringkali mungkin tidak menjawab doa saudara. Karena apa? Dia tahu ketika saudara Tuhan jawab doanya, mungkin saudara akan sombong. Mungkin saat itu saudara akan bertinggi hati. Tidak bisa dibilangin. Tetapi ketika mungkin Tuhan ulur waktunya, atau mungkin Tuhan gantikan dengan hal yang jauh lebih baik, maka saudara akan bilang, Tuhan sekarang aku mengerti rencana. Amin. 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 Sehingga apa? Hiduplah dalam pimpinan Roh Kudus. Berdoa dimanapun kita berada. Amin. Minta sama Tuhan apapun terserah. Maka Tuhan pasti akan menyertai kita sampai kesudahan. Amin. Amin. Dan yang ketiga yang paling penting, orang yang dewasa rohani pasti apa? Menghasilkan buah. buah. Sama-sama katakan, saya mau menghasilkan buah. Saya Saya mau mau menghasilkan buah. Iya kan? Hidupnya menjadi berkat bagi orang lain dan memiliki komitmen dalam Pelayanan. Dan semua itu ia lakukan bukan karena apa? Rutinitas Rutinitas belaka. Tapi apa? Didasari oleh Kasihnya kepada kepada Tuhan. Tuhan. Amin. Amin. Bagaimana caranya kita mau menghasilkan buah? Jangan lalui dulu yang pertama. Kita harus kejar dulu yang pertama. Fokus kepada Tuhan. Jangan langsung hidup dipimpin Roh Kudus tanpa fokus dalam Tuhan. Tuhan. Jangan hanya fokus kepada Tuhan tapi nggak mau dipimpin Roh Kudus. Bagaimana caranya kita menghasilkan buah? Iya. Atau mungkin kita dapat menghasilkan buah tetapi buah yang palsu yang kita hasilkan. Iya. Betul? Tuh. Kehidupan ini bukan hanya tentang yang baik-baik saja. Saya sampai saat ini juga berusaha terus menerus menjadi orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Amen. Sampai saat ini juga saya terus minta sama Tuhan, Tuhan buat saya terus mau dipimpin Roh Kudus. Amen. Tuhan buat saya terus mau bisa fokus sama Tuhan. Amen. Pimpin saya terus Tuhan. Karena apa? Mungkin saya suka menyeleweng, masih suka marah sama orang tua saya, masih suka ngelawan sama orang tua saya. Tapi di balik itu saya minta Tuhan ampuni saya. Saya mau dipimpin Roh Kudus lebih lagi. Amen. Gagal bangkit Kembali. Katakan kanan kiri kalau kamu gagal bangkit. Kalau kamu gagal. Bangkit Amin. kembali. Kamu bangkit lagi. Amin. Kalau kamu gagal bangkit lagi. Kalau kamu gagal Amin. bangkit Kalau lagi. gagal bangkit lagi. Jangan gagal terus nyaman dalam dosa-dosa kita. Ya. Karena apa? Yang harus kita punya adalah kedewasaan rohani. Amin. Bapak Ibu, tanda-tanda akhir zaman sudah mulai dekat. Ya. Sudah mulai banyak terlihat. Ya. Bahkan saksi-saksi Yehova juga sudah banyak yang menyaksikan YHWH. Wah, berat. Kalau kita tidak dewasa rohani, maka saya mau katakan, jangan minta sama Tuhan kau akan selamat. Jujur saya mau katakan ini. Jangan minta sama Tuhan, Tuhan selamatkan aku, tapi kita gak punya kedewasaan rohani. Kita masih ngambek sama gembala kita. Kita masih ngambek sama pemimpin korsel kita. Kita masih suka kesel sama teman sekersel kita. Saya mau katakan jangan minta sama Tuhan kau diselamatkan. Karena apa? Di sana adalah orang-orang yang sudah teruji. Amin. Mau teruji Bapak Ibu? Amin. Mau menerima kerajaan yang kekal? Amin. Jadilah dan milikilah kedewasaan rohani tersebut. Amin. Fokus terhadap Tuhan dan
dipimpin dalam Roh Kudus. Amin. Amin. Serta apa? Jangan lupa setelah engkau fokus kepada Tuhan, hidupmu dipimpin dalam Roh Kudus dan otomatis engkau akan menghasilkan buah. Amin. Amin. Jadi Bapak Ibu yang di tempat ini maupun yang ada di rumah, Kersel ini adalah tempat kita sama-sama bertumbuh. Yes. Bukan sama-sama saling menjatuhkan. Ada gesekan. Terus bangkit kembali. Tajamkan diri kita. Amin. Jangan semakin tumpul. Karena apa? Setiap yang ditajamkan itu akan semakin tajam. Dan akan semakin dewasa. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Yes. Bapak, kami mengucap syukur pada hari ini. Amin. Terima kasih untuk pimpinan Roh-Mu. Terima kasih untuk kata-kata yang luar biasa. Terima kasih atas firman Tuhan yang luar biasa pada hari ini Tuhan. Yes. Biarlah bukan kami hanya sekedar menerima kata-kata yang keluar dari bibir mulut hamba-Mu. Tetapi kami menerima firman yang luar biasa. Biarlah firman ini tidak sia-sia dalam kehidupan kami. Biar firman ini masuk lembut dan bertumbuh serta berbuah dalam hati kami. Kami mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Kami mau terus fokus di hadapan Tuhan. Dan kami mau buah yang kami hasilkan buah yang asli. Buah yang harum. Buah yang nikmat. Dan dinikmati oleh banyak orang. Dan kami mau menjadi buah-buah Roh-Mu Tuhan. Sehingga apa? Kita dapat menjangkau setiap jiwa-jiwa di sekitar kami Tuhan. Biarkan kami terus belajar untuk dipimpin Roh Kudus. Ampuni kami Tuhan yang ada di rumah maupun di tempat ini. Dan sebentar kami akan melanjutkan acara kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih atas firman Tuhan yang luar biasa. Haleluya, haleluya, sama-sama kita katakan. Amin. Saya serahkan kepada yang bertugas. Ya, beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Terima kasih buat Kersel Puji Syukur yang jadi berkat bagi kita semua. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, benar bahwa kita itu harus dewasa secara rohani. Sehingga kita bisa mengerti apa kehendak Tuhan Amin. dan apa kehendak dunia ini. Ya, jelas kehendak Tuhan mau kita naik, tetapi dunia ini kita maunya Turun ke ke bawah. bawah turun ya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, hanya orang yang dewasa rohani yang bisa mengartikan itu. Amin. Bahkan kita bersyukur kesaksian daripada Ibu Ketua kita di tempat ini begitu luar biasa. Dan saya pesannya buat keluarga besar semakin giat melayani Tuhan. Amin. Amin. Karena kalau Tuhan sudah buka tingkat-tingkat berkatnya, kalau kita respect di dalamnya maka Tuhan akan terus bukakan. Tetapi berhati-hati, tetap ada ujian itu. Biarlah ujian itu datang bukan karena kelemahan-kelemahan kita, tetapi karena Tuhan mau kita naik. Amin. Yes, Jadi amin. sekali lagi selamat buat anak kami Febri. Biarlah kau lebih sungguh-sungguh lagi melayani Tuhan. Amin. Amin. Sehingga Tuhan bukakan berkat-berkat yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara sekalian, pengumuman kita bahwa setiap pagi ada doa saat teduh yaitu jam 4.40. Bapak Ibu Saudara sekalian tetap di FB Ibu Gembala kita Ibu Linda Epa Sibuan dan juga di YouTube kita yaitu GB Pipa Belimbing. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya tetap ajak kalau Bapak Ibu diberkati lewat apa yang kita lakukan, mari bagikan kepada teman-teman, saudara Bapak Ibu, karena memang kita tanpa kita sadari kadang-kadang kita dipertemukan dengan orang-orang yang memang kita harus layani mereka, tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian lewat kita bagikan kepada mereka, saya percaya mereka juga akan diberkati Tuhan. Amin. Dan jangan lupa Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk Sabtu kita ada doa pagi secara live dan juga ada tatap muka di tempat ini ya. Jadi Bapak Ibu apalagi hari Sabtu itu libur, mari kita sama-sama ada di tempat ini untuk memuji Tuhan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya rasa itu aja pengumumannya, tidak ada yang lain. Kami tetap mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, kersel-kersel yang lain yang mengikuti dengan setia. Dan berkat Tuhan akan melimpah buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya rasa itu saja pengumumannya, tidak ada lagi. Ya. Oh iya, terima kasih buat hambanya, pengkhotbah kita, WL kita semua ya, Semua yang yang hadir. bertugas. Tuhan memberkati semua. Saya bangga dengan
Kersel ini karena anggota-anggotanya jauh-jauh ini ya. Ada yang dari Cengkareng, ada dari yang Cituis, jauh-jauh sekali. Ini luar biasa Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan satu lagi kebanggaan saya buat anggota-anggota Kersel ini sekalipun ya. Mereka kerja, mereka berusaha untuk datang. Saya mau katakan bahwa keberadaan kita Tuhan tahu. Kita berlambat-lambat di jalan atau kita atur waktu biar kita nggak bisa Kersel, Tuhan tahu. Ya, jadi saya percaya yang memberkati kita adalah Tuhan dan Tuhan sendiri yang melihat kita. Jadi tetaplah berusaha untuk datang bersama-sama beribadah. Ya, saya mau katakan kita ini bukanlah pengusaha yang begitu mendunia sehingga waktu tidak ada. Tetapi saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, pekerjaan kita pekerjaan tertentu ya. Jadi kita harus bisa atur waktu ya. Paling enggak sekali seminggu Kersel. Apalagi Kersel ini adalah sekali sebulan termasuk ya bagi satu Kersel ya. Jadi usahakanlah. Kalau memang kita udah tahu Kersel, paling tidak kita permisilah ya. Kita permisi kepada bos kita, ya Pak, permisi Pak, saya pernah dulu bekerja Bapak Ibu Saudara sekalian, tapi saya tidak pernah melewatkan dalam jam-jam ibadah saya sebelum saya jadi gembala. Alasan saya permisi begini, Pak saya mau ibadah, saya mau doa Pak, jadi tolong saya lebih cepat pulang dari yang biasanya. Contohnya setengah jam sebelumnya sehingga saya mau ikut ibadah dan saya mau berdoa buat usaha kita ini Pak. Saya rasa bos kita pasti senang ya, pasti senang. Jadi Bapak Ibu trik ini bisa Bapak Ibu pergunakan karena kita tidak bohong. Tetapi saya melihat hari-hari biasa bisa kita lebih cepat pulang. Jam 7 sudah di rumah, jam 6 sudah di rumah, bahkan jam 5 juga sudah ada di rumah. Tetapi kadang-kadang dalam jam-jam ibadah kita enggak berusaha. Saya percaya kalau kita berusaha pasti bisa. Amin. Haleluya. Ya, jadi itu juga tergantung kepada kedewasaan rohani. Jadi kalau kita dewasa rohani, saya percaya setiap Kersel akan dipenuhi dengan jiwa-jiwa. Amin. Haleluya. Dimulai daripada kita sebagai pemimpin menjadi contoh. Haleluya. Tuhan Yesus berkati kita semuanya. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita. Kita katakan kiranya Engkau memberkati. Haleluya. Oh, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Oh, dan memperluas. Katakan daerahku, daerahku. Oh, dan kiranya. Katakan tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka. Katakan sehingga kesakitan, sehingga kesakitan. Sekali lagi katakan sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di akhir daripada Kersel ini hamba-Mu berdoa buat setiap anggota Kersel di tempat ini. Bahkan ada yang ada di rumah, bahkan jemaat-jemaat Tuhan, teman-teman FB yang mengikuti Kersel ini. Hamba-Mu berdoa kalau dalam keadaan sakit Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh darah Yesus, oleh bilu-bilur-Mu itu yang menyembuhkan. Bahkan juga kalau ada yang berbeban berat, ada yang punya masalah pergumulan, hari ini kami juga berdoa di dalam nama Tuhan Yesus.
nama Yesus. Yesus. Berikan kekuatan, berikan jalan keluar agar semua umat-Mu boleh bersuka cita. Amin. Sebentar kami akan pulang berpisah satu dengan yang lainnya, hendak bertemu dengan keluarga besar kami di perjalanan yang jauh, yang dekat, yang bawa kendaraan, yang berjalan kaki, sama-sama Tuhan sertai. Amin. Kami bertemu dengan keluarga besar dengan sukacita dan memulai aktivitas kami di esok hari dengan sukacita Amin. dan berkat Tuhan menyertai kami. Amin. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terpuji-pujilah Engkau sekarang sampai selama-lamanya. Yang bertugas hari ini, biarlah Engkau memberkati mereka karena Engkau telah mengurapi dengan dahsyat dan luar biasa. Amin. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di tempat ini, bahkan engkau yang ada di rumah, angkatlah kedua tanganmu, aminkan di setiap doa-doa ini. Diberkatilah rumah tanggamu, Amin. diberkatilah suamimu, Amin. diberkatilah istrimu, Amin. anak cucumu, Amin. pekerjaanmu, Amin. bahkan di bisnismu. Amin. Dan mari kita pulang membawa berkat anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis daripada Roh Kudus menyertai, menolong, menghibur kita pada malam ini sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati Tuhan katakan amin. Haleluya. Inilah yang menjadi akhir daripada acara kita. Kami semua dari Kersel Puji syukur mengucapkan maju terus, tetap semangat. Shalom.